Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini. Sebelum kita menjalani seluruh aktivitas kita mau datang kepada Tuhan, sumber kehidupan yang menuntun langkah hidup kita. Kita mohonkan firman dan Roh Kudus-Nya menyertai perjalanan hidup kita, bahkan menjalani sisa hidup kita senantiasa dalam perkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan kita pagi ini dalam satu tema mekar di saat sukar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah perjalanan yang penuh warna, terkadang cerah dan mudah. Namun tak jarang pula kita dihadapkan pada masa-masa sukar, tantangan dan penderitaan. Seperti halnya musim kemarau yang panjang menguji ketahanan tumbuhan. Demikian pula masa sukar menguji iman, harapan dan kekuatan kita. Namun dalam firman Tuhan kita menemukan janji yang menghibur dan menguatkan bahwa bahkan di tengah kekeringan sekalipun kita dapat mekar di saat sukar. Puji Tuhan. Mari kita renungkan beberapa ayat firman Tuhan yang menguatkan kebenaran ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, akar yang kuat di tepi air. Yeremia 17 ayat 7 dan ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak takut apabila datang panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat ini memberikan gambaran yang begitu indah. Sebuah pohon yang ditanam di tepi air memiliki keunggulan luar biasa. Meskipun panas terik melanda, kekeringan melanda, dan lingkungan sekitarnya mengering, pohon ini tidak akan layu. Mengapa? Karena akarnya merambat jauh ke dalam tanah, mencari sumber air yang tak pernah kering. Bagi kita, air tanda kutip dalam konteks ini adalah Tuhan sendiri, firman-Nya dan kehadiran Roh Kudus. Ketika kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, menaruh pengharapan kita kepadanya dan merambatkan akar-akarnya, iman kita semakin dalam ke dalam kebenaran firman Tuhan. Maka krisis atau kesukaran apapun tidak akan menggoyahkan kita. Kita tidak akan takut saat panas terik penderitaan datang, dan daun iman kita akan tetap hijau, bahkan di tahun-tahun kekeringan rohani atau fisik. Lebih dari itu Bapak Ibu Saudara, kita akan tetap menghasilkan buah ketahanan, kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, kesenangan dalam kelemahan. 2 Korintus 12, 9 dan ke-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam cercaan,
dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu Saudara, ini adalah paradok ilahi yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Seringkali saat kita berada dalam kelemahan, saat kita merasa tidak berdaya dan diambang menyerah, disitulah kuasa Tuhan justru menjadi sempurna. Dunia mengajarkan kita untuk menunjukkan kekuatan dan menyembunyikan kelemahan. Namun Tuhan mengundang kita untuk mengakui keterbatasan kita, bahkan bersukacita dalam kelemahan kita, karena di sanalah pintu terbuka bagi kuasa Kristus untuk menaungi dan bekerja melalui kita. Puji Tuhan. Mekar di saat sukar bukan berarti kita tidak merasakan sakit, bukan berarti kita tidak merasakan kelelahan. Itu berarti bahwa di tengah-tengah sakit dan lelah itu, kita menemukan kekuatan dari sumber yang tak terduga, yaitu kasih karunia dan kuasa Tuhan yang bekerja sempurna dalam kelemahan kita. Ketika kita mengakui bahwa kita lemah, Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita, memampukan kita untuk melewati badai dan bahkan menghasilkan sesuatu yang indah dari pengalaman sulit itu. Bapak Ibu Saudara, mekar di saat sukar bukanlah tentang berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja ketika tidak. Ini adalah tentang memilih untuk mengandalkan Tuhan sepenuh hati, bahkan ketika situasinya paling tidak pasti. Ini adalah tentang menemukan kekuatan Tuhan dalam kelemahan kita dan melihat pencobaan sebagai kesempatan bagi iman kita untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang matang. Apapun kekeringan atau panas terik yang sedang kita alami saat ini, apakah itu masalah finansial, penyakit, konflik keluarga, kehilangan atau krisis iman, ingatlah bahwa Tuhan adalah sumber air hidup. Rambatkanlah akar iman saudara semakin dalam padanya. Biarkanlah kasih karunia-Nya menjadi cukup bagi kita, dan bersukacitalah dalam pembentukannya. Karena melalui semua itu, kita akan mekar dengan indah di saat mengalami kesukaran, menjadi kesaksian hidup akan kuasa dan kesetiaan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Puji Tuhan, selalu ada pelangi setelah hujan. Bagi kita orang percaya, kesulitan, kesukaran dalam hidup kita adalah jalan kita menikmati janji Tuhan. Tetaplah percaya dan tetaplah mempercayai hidup ini ke dalam tangan Tuhan melalui ketaatan kita akan firman-Nya. Bapa, kami bersyukur pagi ini Engkau sangat memberkati kami, melawat setiap kami melalui firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya kuasa firman-Mu memampukan kami untuk kami menjalani sisa hidup kami dalam tangan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Diberkatilah kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara.
Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.